kami akan memperkenalkan penamuhan dan kru-kru kami. Yang pertama itu mulai dari Soekarno dulu. Perkenalkan, saya Syahbil, saya berperan sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Radia, saya di sini sebagai tokoh Hatta. Saya Diusari sebagai narasi. Saya Ferdinando Amalia sebagai narasi. Saya Diego Sia sebagai narasi Muka dan Sultan Syahrir. Saya Hilmi sebagai polisi dan Singgi. Saya Dimas sebagai Yusuf Kunto. Saya Raffi Ustadi sebagai Maida. Saya Dika sebagai gadis desa. Saya Lisa sebagai gadis desa. Saya Tegar sebagai Sumeno. Saya Aulia sebagai ibu sini. Saya Aulia sebagai guru. Saya Raden sebagai Sayuti Mary. Saya Raffi sebagai Darwis. Saya Rian sebagai polisi dan Rikana. Saya Novel sebagai polisi dan Ahmad Subarjo. Saya Farah sebagai pendemo. Saya Zaro sebagai Sumati dan mahasiswa. Saya Ayu sebagai mahasiswa. Saya Nanda sebagai Sarosare dan mahasiswa demo. Saya Desita sebagai mahasiswa demo. Saya Parwa sebagai Fatmawati. Saya Lima sebagai kru. Saya Naula sebagai jenderal yang memotor dan mahasiswa. Saya Siva, saya sebagai pendemo. Saya Zara Rindri sebagai mahasiswa. Saya Nadia Daladipa sebagai pendemo. Saya Jani Priyamanti sebagai pendemo. Saya Regina sebagai mahasiswa pendemo. Saya Saka sebagai pendemo. Saya Dita Salima sebagai kru. Sekian dari kami. Mohon menyaksikan, selamat menyaksikan. Di siang hari yang terik, di tengah ibu kota Jakarta, terlihat para mahasiswa dan mahasiswi sedang berdemo di depan gerbang putih dengan megah bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka pun terlihat membawa poster dengan berbagai macam tulisan sebagai bentuk protes mereka terhadap para pejabat dalam gedung sana akibat adanya rencana pembuatan beberapa undang-undang dan kebijakan baru yang dinilai tak masuk akal dan merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kami mahasiswa Indonesia menuntut agar Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dicabut. Kami melakukan suara-suara yang tidak setuju dengan RUU baru itu cabut. Tanpa memikirkan buruh yang ada siapa. Cabut kebijakan itu. Iya, padahal kalau itu juga main demo terus kan demo lagi. Kira-kira tahu nggak itu demonya kenapa? Sebentar kamu lihat beritanya. Oh, gara-gara ini, pantesan aja. Padahal dulu tuh para pejuang tuh mau bagian perjuangan kepada Indonesia supaya Indonesia itu terbebas dari aturan-aturan aneh yang dibikin para pejabat. Malah pejabatnya sendiri yang bikin aturan aneh yang tidak jelas kan? Bener, jadi kita pas zamannya penjajahan itu kan sering banget salah penjajahan buat kebijakan aneh-aneh untuk ada pribumi. Iya ya, aku bisa mirip banget sih. Terus juga gimana sih kok Indonesia bisa merdeka dari aturan-aturan aneh itu? Padahal dulu kan kita bahkan di persaudaraan, terus masih daerah-daerahan. Aku tahu nggak aturan aneh? Nah, maka dari itu kita disuruh buat tugas makalah ini untuk mengumpulkan informasi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Yaudah yuk, kalau gitu kita ngomong saja. Ayo.
jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada saat Indonesia masih menjadi negara jajahan Jepang. Malam hari adalah hal yang paling menyeramkan bagi para warga desa, terutama bagi para gadis-gadis pribumi. Hal ini dikarenakan maraknya penculikan yang dilakukan oleh tentara-tentara Jepang. Bagus banget ya. Banyak hal yang terjadi sebelum adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa pengoboman inilah yang membuat Jepang menjadi terdesak dan memutuskan untuk menyerang tanpa syarat pada sekutu, sehingga kekuasaan di Indonesia pun terjadi kekosongan. Meskipun berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda masih bisa mendengar kabar ini melalui stasiun radio divisi London dari radio yang sebelumnya sudah mereka sembunyikan. Salah satu tokoh dari golongan muda yang mendengar adanya berita tersebut adalah Sultan Syahrir.各世代の推進と帝国の温情に緩慢、情の物を置いて貴族を優秀戦と保持、無に重要な難実信任に積む信は帝国成功をして米英と一人に対し、その行動宣言を離脱旨通告してしめある。 Apakah berita yang baru saja keluar itu benar? Jepang akhirnya telah menyerah pada sekutu. Ini adalah berita yang sangat bagus. Aku harus segera memberitahu ini pada Jepang pada para pengarang. Karena Hatta menolak dan berkata bahwa ia akan membicarakan hal ini dengan Bung Karno terlebih dahulu, maka pergilah mereka berdua ke kediaman Bung Karno siang itu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya silakan masuk. Maaf, kalau saya silakan. Jadi, ada gerangan apa yang mau ngomong? Marisa? Saya datang tanya mengenai kemerdekaan. Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PKI? Tapi menurut saya bukan itu lebih baik kita Indonesia merdeka tanpa bantuan mereka. Apa maksud Anda berkata seperti itu? PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu hanya akan menganggap kemerdekaan Indonesia itu adalah karena hadiah dari Jepang, bukan karena seluruh perjuangan rakyat Indonesia selama ini. Jadi sebaiknya kita Indonesia segera
masa kekosongan. Apa artinya itu? Benar Bu, masa kekosongan. Siang tadi saya mendengar dari berita radio bahwa akhirnya Jepang bakal menyerah pada sekutu. Apakah kamu yakin jika berita itu benar? Benar Bu, saya mendengar sendiri tadi siang dari berita radio berisikan dulu. Kalau gitu, jika bukan PP yang melakukannya, lantas siapa? Kecuali Bung Karno Bung Hatta. Apakah Bung Karno akan menunjuknya? Sir, dia itu kan ketua PPKI. Apa Bung Hatta tidak bisa menunjuknya? Ini demi Indonesia Bu, di tanah ayah kita. Kalau gitu, mari kita bicarakan hal ini dengan Bung Karno. Itu bagus Bu, kapan kita akan bicarakannya? Sudah, saya akan menunggu. Baik. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada pikiran apa Bung Hatta? Apakah saya dan Saren boleh mengunjungi rumah Anda? Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Tentu saja akan saya tunggu kedatangan kalian. Baik, terima kasih Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau sekalian, silakan. Terima kasih Bu. Maaf mengganggu waktu luang istirahat. Tidak apa-apa. Jadi, ada pikiran apa yang membawa kalian kemari? Jadi begini Bu, siang tadi saya mendengar dari berita radio bahwa akhirnya Jepang bakal menyerah pada sekutu. Apakah berita itu benar di dalam saya? Benar Bu, saya mendengar sendiri tadi siang dari berita radio berisikan dulu. Ya, dia juga berkata demikian. Lantas, Itu artinya negara kita ini sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Bukankah sebaiknya kita segera memerdekakan Indonesia Bu? ya, kita akan segera melakukan hal itu, tapi tidak dalam yang waktu yang dekat. Ngomong gitu Bu. Tentu saja, karena memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu membutuhkan banyak persiapan. Kita tidak bisa seenaknya menyatakan kemerdekaan. Negara yang merdeka punya beberapa syarat. Lantas apa yang bilang kalian tunggu Bu? Ayolah kita segera persiapkan kemerdekaan Indonesia itu agar Indonesia segera terbebas dari penjajah. Duduklah, bicara duduklah. Maafkan saya Bu, saya ingin Indonesia segera merdeka. Masalah itu, mari kita serahkan saja pada PPKI, karena mereka adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI adalah badan dibutuhkan oleh Jepang Bu. Dan mereka memang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bukankah Anda keduanya? Dan apakah itu artinya tidak akan menjadi masalah jika saya mengambil keputusan tanpa persetujuan anggota yang lain? Tentu itu akan menjadi masalah. Saya tidak bisa bertindak semena-mena meskipun saya ada semuanya. Semuanya harus dibicarakan terlebih dahulu. Mau sampai kapan Bu? Mau sampai kapan kita menunggu kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang? Apakah sampai seluruh rakyat Indonesia itu mati di tangan Jepang Bu? Apakah begitu? Sudah aku bilang kan, saat ini negeri kita ini masih diduduki oleh para penjajah. Kita tidak bisa bertindak semena-mena. Negeri kita ini masih diduduki oleh para penjajah. Sekarang kau pulanglah, biar kami berunding dengan anggota PPK yang lainnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 21.40, di rumah Bung Karno berkumpullah para pemuda yang terdiri dari Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
kemerdekaan atas tanah air ini, Bung. Kami tak siap mempertaruhkan jiwa dan tenaga kami. Bung, apabila Anda tidak segera mengumumkan kemerdekaan, maka besok ada pertumpahan darah. Ini leherku, gol saja leherku. Ambil nyawaku sekarang juga. Tapi kau tunggu hingga esok hari. Hei, sudah, tak perlu bertengkar. Itu tidak ada gunanya. Saya adalah ketua PPKI. Saya tidak bisa mendapat tanggung jawab saya begitu saja. Oleh karena itu, esok hari akan saya adakan rapat PPKI untuk membahas masalah ini. Memang benar, Jepang maksudnya. Dan saat ini, di negeri kita ini, masih ada tentara Jepang. Jika kalian telah siap melakukan kemerdekaan, mengapa kalian tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta kami melakukannya? Itu kata kalian adalah ketua dan wakil ketua PPKI. Itu artinya kalian telah dipercaya untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, kenapa kemerdekaan itu harus diberikan oleh Jepang? Kenapa tidak kita saja menyatakannya? Saat ini, negeri kita ini masih dalam kekuasaan Jepang. Kita tidak boleh bertindak gegabah untuk mengambil keputusan. Baiklah, ingat, sekarang kita segera mengumumkan kemerdekaan esok hari, maka besok akan ada pembunuhan besar-besaran dan dicurigai sebagai pro-belanda seperti orang-orang Ambon. Hei, sudah. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Permisi. Malamnya, pada pukul 12, para pemuda itu mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 di Jakarta. Para pemuda itu berencana untuk menculik Soekarno dan Hatta dan Rengas Dengklok agar mereka tidak terkena pengaruh orang-orang Jepang yang berada di Jakarta. Para pemuda yang hadir pada pertemuan malam itu antara lain Sultan Syarif, Hairul Saleh, Wisana, Darwis, Yusuf Kunto, dan Sunan Chosi. Assalamualaikum. Bagaimana perkembangan yang mereka tadi? Mereka tetap tidak mau melakukan proklamasi tanpa izin dari PPKI. Sepertinya mereka mulai terpengaruh oleh Jepang. Sepertinya begitu. Lantas, apa yang kita lakukan agar bukan dan bukan mau mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Bagaimana kalau kita sulit saja mereka? Menculik mereka, kemarin sudah juga. Saja 3. Menculiknya, apa kau yakin? Iya, kita bawa saja mereka jauh dari Jakarta agar tidak terkena pengaruh orang Jepang yang ada di sini, agar kita bisa berunding lagi dengan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Tetapi, kemarin kita akan membawa mereka pergi. Bagaimana kalau orang Singapura? Mengapa reaksi itu? Karena daerah itu daerah terpencil, tempatnya cukup jauh dari Jakarta, dan di sana keamanan sangat terjamin karena berhubungan baik dengan daerah Purwakarta dan daerah Jakarta. Boleh saja, tapi di mana kita akan mendapatkan mereka? Bagaimana kalau pakai mobil jauh bisa? Ini bagus. Kalau kita akan berangkat, bagaimana kalau kita berangkat tinggal di sini? Apa itu tidak terlalu dini? Justru karena saat itulah langit masih gelap dan selalu dini untuk orang-orang beraktivitas. Kecil kemungkinan tidak dapat melihat kita. Bagus. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu, Cindy, Wikara, Kuto, dan Laris, kalian akan menjemput Bung Hatta dan Bung Hatta. Sedangkan saya dan Syakir akan menunggu di sini. Baik. Beberapa jam sebelum mulai rencana penculikan Soekarno dan Hatta, para pemuda itu memutuskan untuk pulang ke rumah mereka dan lebih dahulu guna mempersiapkan pembekalan mereka. Demikian pula dengan Sunan Chosingi dan Yusuf Kunto. Selain untuk menyiapkan pembekalan, mereka juga meminta doa kepada orang tua mereka agar rencana yang telah mereka persiapkan bisa berjalan dengan lancar. Ibunda, aku izin tinggalkan
ke kota ini sebentar. Hanya ke sebuah tempat yang tak jauh dari sini. Tolong doakan anak ini agar semua urusannya dilancarkan. Agar ketika aku mau pulang membawa kabar bahagia, kabar kemerdekaan negara kita. Rencana apa yang mau maksudnya? Rencana untuk mempercepat kemerdekaan negara kita ini. Tapi itu terlalu berbahaya, Nak. Ibu cuma punya kamu. Ibu tanya suatu hal buruk daripada kamu. Aku ini tentara peta, membela tanah air. Sudah kewajibanku untuk melakukan ini. Bagaimanapun keadaannya. Bagaimana jika kita terus berada di cengkraman bangsa asing, Bu? Tolong doakan anakku ini untuk pergi, Bu. Baiklah, tapi berjanjilah untuk pulang dari keadaan sehat. Baik, Bu. Aku berjanji. Setelah berpamitan, sang ibu Cindy bergegas keluar meninggalkan rumahnya. Di luar rumahnya terlihat Yusuf Kunto sedang duduk menunggu di kursi depan rumahnya. Ayo, Sudah siap? sangat siap. Ah iya, kau sudah dapat restu darimu bukan? Sudah. Kalau begitu, ayo, mari kita bersama-sama perjuangkan negara ini. Ayo. Setelah sepakat dengan rencana penculikan itu, Sudarjo Singgih dan Yusuf Kunto berangkat menuju ke rumah Bung Karno. Dan kebetulan pada saat itu Bung Hatta pun sedang berada di sana. Bung Karno, Bung Karno. Hei, ada apa ini? Kenapa dini hari begini kalian membuat keributan? Bung, kami tidak puas dengan keputusan bahwa negara ini harus menunduk kemerdekaannya lagi. Kita harus segera memerdekakan negara Indonesia, bahkan sampai mati pun Indonesia harus merdeka. Ya, kami juga tahu. Kami juga ingin memerdekakan Indonesia secepatnya. Tapi kita tidak boleh bertindak gegabah atau mengambil keputusan. Apapun alasannya, Bu, kami para pemuda lagi bahwa Indonesia akan merdeka secepatnya. Kami sudah lelah dengan merdeka ini. Hei, Hei, tunggu! Lepaskan mereka! Lepaskan suamiku! Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian ingin sekali? Wah, tapi itu di masa depan bangsa kita. Apa harus dengan seperti itu? Pak Bu, aku sejak kemarin mereka selalu menolak untuk segera memproklamasikan negara ini. Mau kalian bawa kemana suamiku? Kami ingin mau pergi Bung Karno dan Bung Hatta ke suatu tempat guna membicarakan demi bangsa itu, Bu. Karena itulah, kami para pemuda membawa mereka ke suatu tempat untuk segera membicarakan lagi. Dan membiarkan putra-putri di rumah berdua. Tenang saja, kami dan para pemuda akan memberikan pengawalan terhadap kalian. Kami jamin, kalian berdua akan selamat. Maaf kami mati, tapi ini demi masa depan bangsa kita. Suamiku! Pukul 4 pagi, rombongan itu berangkat dan tiba pada pagi harinya di kediaman Jauh Kusok. Di sana sudah ada Laksamana Muda Tadashi Maeda bersama dengan beberapa pemuda lainnya. Jadi, apa sebenarnya kalian membawa kami kemari? Kami ingin kalian untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mempersiapkan proklamasi tidak semudah itu. Apalagi di tangan kita ini masih ada tentara Jepang, dan Jepang pun telah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Mengapa kita tidak tunggu saja janji itu? Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai Jepang. Jika Jepang memberikan kemerdekaan kepada kita, maka kita akan terus tunduk kepada mereka. Apalagi yang kita tunggu. Indonesia harus merdeka, kita harus merdeka.
Baiklah, jika itu yang kalian mau, saya dengan Hatta akan segera menyiapkan proklamasi saat ini juga. Kami tidak butuh rapat PPKI. Yang kami inginkan adalah kemerdekaan yang didapat dari hasil bangsa kita sendiri. Saya akan menjadi jaminan. Saya akan memastikan bahwa Soekarno dan Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Jika tidak, dia akan selesai. Apa yang melakukan di sini? Kami di sini untuk menyebut Bung Karno dan Bung Hatta. Seharusnya hari ini ada dapat PPKI, tapi karena kalian tiba-tiba menghilang, akhirnya rapat itu dibatalkan. Tidak, kalian tidak bisa memberikan begitu saja sebelum ada kesepakatan proklamasi itu dibayangkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan terjadi pada tanggal 17 Agustus, paling lambatnya pukul 12 siang. Kenapa tanggal 17? Kenapa tidak hari ini saja? Tidak bisa. Kita harus membuat teks proklamasi terlebih dahulu. Ya, itu benar. Lalu, di mana kita akan membuat teks proklamasi itu? Kita tidak mungkin membuat teks proklamasi di sini. Bagaimana kalau di rumahku saja? Apakah Anda tidak keberatan? Tentu saja tidak. Saya siap membantu Indonesia kapanpun hingga merdeka. Baiklah, terima kasih banyak. Tapi, bagaimanapun juga, saya adalah ketua PPKI. Saya harus meminta izin kepada Mayor Jenderal Yamamoto untuk melaksanakan proklamasi ini. Baik, mari saya katakan. Setelah adanya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan proklamasi kemerdekaan itu akan dilaksanakan, Soekarno dan Hatta akhirnya dibebaskan oleh para pemuda dan langsung dibawa oleh golongan tua beserta Laksamana Maeda untuk menemui Bunseikan Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto di Jakarta. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Kami ingin membicarakan tentang pelaksanaan proklamasi yang sudah kalian janjikan kepada kami. Jadi, kami ingin meminta izin untuk mengadakan rapat PPKI guna membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi saat ini kalian tidak bisa melakukan sidang apapun karena saat ini kami pada tentara Jepang sedang menjaga status quo Sampai kapan kasus dua ini berlangsung? sampai para sekutu datang kembali ke Indonesia. Lalu, bagaimana dengan janji kalian untuk memberikan kemerdekaan kepada kami? Seperti yang sudah dibilangkan, kami para tentara Jepang yang ada di sini sedang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga status quo. Dengan kata lain, di Indonesia kami harus menjaga kondisi di Indonesia seperti biasanya dan tidak boleh merubah kondisi di Indonesia sebelum kedatangan sekutu kembali ke Indonesia. Tapi kalian sudah lama sekali menjadikan hal itu. Kami pun sudah lama menunggu. Kami pun di sini tidak bisa apa-apa. Saya menjaga status quo tersebut akan berbahaya jika kita melanggar status quo tersebut. Lalu, apa gunanya kalian membuat organisasi PPKI jika kalian tidak menjalankan tugasnya? Apakah kalian menjadi takut semenjak kalah? Kalian sudah keterlaluan. Keluar! Kita tidak bisa lagi mempercayai Jepang. Kita harus segera melakukan proklamasi kita. Benar, Bu. Mari kita langsung ke ruangan. Baik, mari saya katakan.
rombongan Soekarno akhirnya meninggalkan tempat itu dan pergi menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Kalian bisa menggunakan uang ini apapun kalian mau. Terima kasih Maeda, jasamu begitu besar bagi kami. Terima kasih telah meminjamkan salah satu ruangan ini pada kami. Sudahlah. Apakah ada hal lain yang kalian butuhkan? Apakah kau memiliki sekali tas, pena, dan mesin tik? Kami membutuhkan itu. Baik, saya akan ambilkan. Ini. Terima kasih. Sudahlah. Dari tadi kalian terus saja mengucapkan terima kasih. Sebenarnya saya sudah ingin membantu Indonesia sejak lama, tetapi karena keadaan saya sadar bahwa saya hanya bisa membantu Indonesia hanya dengan bantuan sekecil ini saja. Tidak, ini bukan bantuan yang kecil. Ini adalah bantuan yang besar. Benar, dengan digunakan tempat untuk mengambil dan pendidikan naskah itu saja sudah lebih dari cukup. Padahal pengirian ini sudah dilarang oleh pemerintah Jepang. Tapi kau justru malah meminjamkan rumahmu ini sebagai tempat perlindungan. Bukankah itu sama saja kau sedang memberontak? Seperti yang menjelaskan tadi, saya sudah ingin membantu Indonesia sejak lama. Baiklah, jika kalian tidak ada apa-apa lagi, saya izin pamit. Permisi. Baiklah, mari kita mulai menuliskan naskah itu. Ayo. Bagaimana untuk pembukaannya? Tulis saja proklamasi. Sayuti, bisakah kau mengetik teks ini? Tentu saja. Terima kasih. Sekarang teks ini tinggal ditandatangani. Tapi siapa saja yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana kalau teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Lebih baik teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Apakah kalian sudah selesai? Ya, sudah. Lalu, di manakah teks proklamasi tersebut akan kalian bacakan? Hari ini di lapangan Ikada, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Tapi lapangan Ikada adalah lapangan yang terbuka, maka sudah dipastikan akan ada banyak tentara yang berjaga di sana. Lebih baik teks proklamasi itu dibacakan di tempat yang terbuka saja. Bagaimana di rumah Bung Karno saja? Boleh? Apakah yang lain setuju? Setuju. Baiklah, proklamasi ini akan saya bacakan di rumah saya hari ini paling lambatnya pukul 12 siang. Lalu bagaimana dengan bendera di gunung? Masalah itu saya akan percayakan pada pahlawan istri. Baiklah. Baiklah, rapat hari ini ya, kami tutup. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami pamit undur diri.
pukul 5 pagi, Insinyur Soekarno berjalan ke Sumatera hari Senin akan sebagai Sukarno keluar dari rumah dengan logat karena saat ini kemerdekaan bangsa Indonesia sudah ada. Sesampaikan kabar gembira tersebut. Assalamualaikum Dimas. Yang tidak penting, Tidak apa itu Kang Mas? kita lagi melihat yang penting kan Dimas. Apa itu benar Kang Mas? Iya Dimas, tapi masalahnya kita tidak mempunyai bendera. Apakah kau bisa menjahitnya? Bisa ada Kang Mas? Baik, terima kasih. Dimas, apakah kau bisa membantu untuk memakai dasi? Bisa ada Kang Mas? Saat ini, kau tak boleh cemas memberikan apapun. Cukup pikirkan saja tentang kemerdekaan Republik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu, bangsa Indonesia pun datang. Pada pagi itu, di rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, terjadi suatu kejadian paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu dibacakannya teks proklamasi. Tepat pada pukul 10, Insinyur Soekarno keluar dari rumahnya, diikuti oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombangnya, aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Kita tetap percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Merdeka! Udah. Evaluasi sebentar ya.
Ya, terakhir narasinya nggak ada. Narasinya nggak ada yang ngomong. Terakhir nggak dilanjutin nih. Mungkin bapak nunggu lagi. Ada narasi. Bahkan sesuai naskah tuh. Ada yang dihapus. Oh, yang dihapus. Oh, di naskah yang dicetak.